Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rindi Anissa Nurfadilah. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2019. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang teori-teori kebijakan pendidikan. Adapun proses perumusan kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik. Yang pertama ada institusionalisme, di mana institusionalisme ini merupakan salah satu pendekatan yang bersifat tradisional, bahwa teori institusionalisme memiliki keunggulan, yaitu pemerintah dapat menuntun masyarakat untuk dapat melaksanakan kebijakan melalui kekuatan dan monopoli kekuasaan yang sah. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak memperhatikan hubungan antar lembaga dan substansi dari kebijakan itu sendiri. Institusionalisme ini pada dasarnya merupakan sebuah model yang dikembangkan oleh pakar ilmu politik dengan memandang kebijakan publik sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah untuk bertugas membuat kebijakan publik. Apapun yang dihasilkan oleh pemerintah itu merupakan kebijakan publik. Pemberian kebijakan oleh pemerintah ini dicirikan dengan institusi negara memberikan legitimasi kebijakan negara bersifat universal, dan kebijakan tersebut dapat dimonopoli dan dipaksakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat yang menyatakan bahwa teori institusionalisme ini merupakan teori yang digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Oleh sebab itu, teori ini dapat diterapkan dalam merumuskan kebijakan pendidikan di sektor pemerintah. Yang kedua ada teori sistem, di mana teori ini menekankan lingkungan sistem politik, masukan dan keluaran atau umumnya ini dalam bentuk permintaan dan dukungan di satu sisi dan kebijakan publik di sisi lain. Serta tidak lanjut, teori sistem bahwa kelebihan yang dimiliki yakni memiliki input dan proses yang jelas sesuai dengan prosedur sehingga menghasilkan output yang jelas. Sedangkan efisiensi waktu menjadi kelemahan dari teori ini dikarenakan membutuhkan waktu yang banyak dalam menyimpan input dan melaksanakan proses sebelum dilahirkannya kebijakan. Jadi konsep penting dari teori sistem yaitu strategi defensif, yaitu kebijakan yang paling aman, bukan yang paling optimum. Dengan demikian, inti teori sistem adalah mengakomodasi kenyataan paling real dengan anggapan masyarakat tidak hidup dalam ruang vakum, sehingga lingkungan itu tidak pasif. Selanjutnya ada pluralisme, di mana pluralisme ini berasal dari kata plural dan isme. Plural yang berarti banyak atau jamak, sedangkan isme berarti paham. Jadi, pluralisme adalah suatu paham atau teori yang menganggap bahwa realitas itu terdiri dari banyak substansi. Adapun pluralisme sendiri memiliki makna yaitu upaya membangun tidak saja kesadaran bersifat teologis, tetapi juga kesadaran sosial. Hal itu berimplikasi pada kesadaran bahwa manusia itu hidup di tengah masyarakat yang plural dari segi agama, budaya, etnis, dan berbagai keragaman sosial lainnya. Karena dalam pluralisme mengandung konsep teologis dan konsep sosiologis. Teori ini bermanfaat untuk menekankan keberagaman partisipan dan minat mereka masing-masing, kecenderungan terjadinya konflik, dan pentingnya kemauan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam hal perumusan kebijakan pendidikan,
Teori ini bermanfaat untuk menekankan keberagaman partisipan dan minat mereka masing-masing, kecenderungan terjadinya konflik, dan pentingnya kemauan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya ada elitisme, di mana teori ini merupakan salah satu teori yang menjelaskan tentang bagaimana pemerintahan dalam suatu negara itu berjalan. Teori elit ini juga menekankan bahwa negara dapat berjalan maksimal jika terdapat sekumpulan elit yang memimpin dan membuat keputusan. Masyarakat pada dasarnya memiliki banyak keinginan yang ingin dicapai di negaranya. Akan tetapi, perlu adanya wadah yang menampung segala macam aspirasi mereka, sehingga dibutuhkan adanya sekelompok elit. Jadi, pemerintahan itu di dalam suatu negara memiliki keteraturan untuk menciptakan aturan karena telah memiliki perwakilan, yaitu sekelompok elit tersebut. Dan pada elitisme ini terdapat dua jenis elit, yaitu yang pertama ada governing elite yang terdiri dari pemimpin-pemimpin yang secara langsung ataupun tidak langsung itu ikut memerintah masyarakat. Yang kedua yaitu non-governmental, yaitu di mana terdiri dari bukan kelompok elit di dalam suatu negara sehingga ia tidak dapat memerintah masyarakat itu secara langsung. Adapun teori elitisme ini terdapat menjadi 3 macam teori. Yang pertama ada classical elite theory, di mana teori ini itu menjelaskan bahwa power atau kekuatan itu terletak pada posisi otoritas yang memegang kunci dalam institusi politik dan ekonomi. Pada golongan elit ini juga diasumsikan memiliki keinginan dan usaha yang kuat untuk membentuk pemerintahan yang stabil. Sedangkan golongan non-elit sendiri itu merupakan kaum inkompeten dan tidak memiliki kapabilitas bahkan untuk memimpin diri mereka sendiri. Dan teori ini sendiri itu dikembangkan oleh 3 pemikir, yaitu ada Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, dan Robert Michels. Yang kedua ada democratic elitism, di mana teori ini itu memiliki 2 asumsi utama, yaitu kompatibilitas antara birokrat dan demokrasi serta penekanan terhadap kompetensi elit. Dan teori ini juga itu sering disebut berusaha untuk menggabungkan antara model pluralis dan elit. Para elit democratic elitism ini juga mencoba mencari gambaran realistis dari bagaimana sistem perwakilan demokratis jika dikaitkan dengan elit. Yang terakhir yaitu ada teori radikal elitism, di mana kaum elit radikal ini mencoba menunjukkan bahwa demokrasi liberal itu adalah sebuah utopis yang tidak akan pernah tercapai dan tidak mungkin direalisasikan. Kaum elit radikal ini menyatakan bahwa jika masyarakat diberikan kontrol sepenuhnya atas pemerintahan, maka pemerintahan itu akan berjalan tidak efektif. Hal ini itu dikarenakan masyarakat pada umumnya memiliki keinginan yang berbeda-beda dan cenderung egois, sehingga jika pemerintahan itu dipegang sepenuhnya oleh masyarakat, nantinya itu akan timbul kekacauan. Oleh karena itu, perlunya itu seseorang yang menjadi perwakilan untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat agar kepentingan dan keinginan masyarakat itu dapat tetap terpenuhi. Selanjutnya ada proses model. Proses model ini mencoba menggeneralisasikan urutan langkah atau tindakan yang terjadi saat masalah kebijakan itu diangkat, diperdebatkan, dan diselesaikan. Pada dasarnya, fokus dari proses model ini yaitu fokus pada apa yang terjadi, kapan, dan bagaimana suatu hal terjadi, bukan pada siapa yang terlibat atau mengapa suatu hal itu terjadi. Dan pada umumnya itu mencakup identifikasi masalah, formulasi, pengajuan, legitimasi program, penganggaran program, implementasi program, evaluasi program, dan penyelesaian program.
Adapun terdapat model-model kebijakan dalam pendidikan yang diantaranya itu sebagai berikut, yaitu yang pertama ada model deskriptif, di mana model ini itu dapat menerangkan apakah fasilitas pembelajaran itu sudah memadai, kualifikasi pendidikan guru itu memenuhi persyaratan atau belum, terus ada anggaran untuk pembelajaran. Dan tujuan model deskriptif ini juga menjelaskan atau memprediksikan sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Dan model deskriptif ini juga digunakan untuk memantau hasil-hasil dari aksi kebijakan seperti indikator angka partisipasi murni dan angka dropout yang dipublikasikan. Model selanjutnya ada model normatif, di mana model ini merupakan upaya ilmu pengetahuan menawarkan suatu norma, kaidah, atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai untuk memecahkan suatu masalah. Dan tujuan model normatif ini itu bukan hanya menjelaskan atau memprediksikan saja, tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa nilai. Dan juga itu dapat membantu memudahkan para pemakai hasil penelitian. Pendekatan normatif ini juga menekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang, yang dapat menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Model yang ketiga ada model verbal. Dalam menggunakan model verbal ini, analisis berdasarkan pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. Penilaian nalar ini menghasilkan argumen kebijakan, bukan berbentuk nilai angka pasti. Dan model verbal ini secara relatif mudah dikomunikasikan di antara para ahli dan orang awam, dan biayanya pun murah. Dan keterbatasan model verbal ini yaitu ada masalah-masalah yang dipakai untuk memberikan prediksi dan rekomendasi ini bersifat implisit atau tersembunyi, sehingga sulit untuk memahami dan memeriksa secara kritis argumen-argumen tersebut sebagai keseluruhan, karena tidak didukung informasi atau fakta yang mendasari. Selanjutnya, model keempat yaitu ada model simbolis. Model simbolis ini menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan antara variabel-variabel kunci yang dipercaya menciri suatu masalah. Adapun kelemahan dari praktis model simbolis yaitu hasilnya ini tidak mudah diinterpretasikan, bahkan di antara para spesialis, karena asumsinya itu tidak dinyatakan secara memadai. Selanjutnya, model yang kelima ada model prosedural. Model ini itu menampilkan hubungan yang dinamis antara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Prediksi-prediksi dan solusi-solusi optimal itu diperolehkan dengan mensimulasikan dan meneliti seperangkat hubungan yang mungkin. Selanjutnya, model yang keenam ada model sebagai pengganti dan perspektif. Model pengganti ini diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah substansif. Model perspektif ini didasarkan pada asumsi bahwa masalah formal itu tidak sepenuhnya mewakili secara sah masalah substansif. Sebaliknya, model perspektif ini dipandang sebagai satu dari banyak cara lain yang dapat digunakan untuk merumuskan masalah substansif. Proses perumusan kebijakan pendidikan selanjutnya yaitu ada rasionalisme, di mana rasionalisme ini mencoba mendeskripsikan proses pengambilan keputusan yang efisien, yaitu yang dimulai dari klarifikasi dalam pemberian peringkat tujuan, identifikasi serangkaian alternatif, memprediksi konsekuensi dari berbagai alternatif, dan memilih alternatif yang dapat memaksimalkan pencapaian tujuan. Proses selanjutnya yaitu ada inkrementalisme. Pada inkrementalisme ini,
pengambilan keputusan itu lebih diarahkan untuk menjauh dari masalah dibandingkan mencapai tujuan. Dan alternatif yang dipertimbangkan itu jumlahnya juga terbatas. Model kebijakan ini memiliki sifat realistis ketika dihadapkan dengan kondisi keterbatasan waktu, kecakapan, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan analisis persoalan publik secara menyeluruh. Di sisi lain, kebijakan inkremental ini dapat mengurangi resiko akan ketidakpastian. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor ini ada 5. Yang pertama yaitu pengaruh sekolah pendidikan dan tenaga kependidikan terhadap penerapan kebijakan pendidikan. Menurut Fulan dan Pomfret, itu pendidikan dan tenaga kependidikan merupakan salah satu elemen pelaksanaan kebijakan pendidikan, di mana implementasi dari kebijakan pendidikan dan segala inovasi yang dibuat di sekolah itu memerlukan adanya dukungan dari orang-orang pelaksanaannya, yaitu meliputi interaksi personal dan pengalaman melalui pelatihan dalam jabatan. Faktor kedua yaitu ada pengaruh partisipasi masyarakat terhadap penerapan kebijakan pendidikan. Peran masyarakat itu selain sebagai birokrasi juga berperan sebagai salah satu aspek yang berfungsi sebagai kontrol pendidikan nasional agar mampu berjalan dengan baik. Partisipasi masyarakat selaku kontrol pendidikan nasional itu diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 melalui pembentukan Dewan Pendidikan baik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten ataupun kota. Adapun faktor kontekstual dari kebijakan ini juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan. Dalam buku Majid 2018 itu menyatakan faktor-faktor kontekstual itu meliputi yang pertama ada faktor situasional, di mana faktor ini merupakan kejadian fundamental yang menyebabkan masyarakat umum sekaligus pembentuk kebijakan itu mewaspadai kegagalan. Yang kedua ada faktor struktural, ialah sistem politik secara sifat birokrasi itu sendiri yang membuka ataupun menutup peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan ataupun penetapan kebijakan. Faktor ini pula mencakup keadaan ekonomi. Faktor yang ketiga ada faktor kultural, yaitu mencakup aspek kebudayaan serta juga keagamaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembelajaran. Faktor yang keempat yaitu ada faktor internasional, di mana faktor ini itu meskipun kebijakan pembelajarannya umum atau bersifat nasional, banyak juga permasalahan pendidikan yang membutuhkan kerjasama antar negara, baik itu dalam bentuk regional ataupun multilateral. Dan adapun partisipasi masyarakat dalam pendidikan menurut Normina itu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Ya, diantaranya yang pertama ada partisipasi finansial. Partisipasi ini berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat sesuai dengan yang diperlukan sekolah dan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk keberhasilan pendidikan. Yang kedua ada partisipasi material, di mana partisipasi ini itu diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan yang berkenaan dengan material bangunan untuk penyempurnaan bangunan ruang dan tempat untuk kegiatan belajar, agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Dan dengan demikian juga, masyarakat dapat mendukung terciptanya lingkungan fisik yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Partisipasi yang ketiga yaitu partisipasi akademik, di mana kepedulian masyarakat itu terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih berkualitas. Dukungannya bisa diwujudkan dengan dukungan orang tua serta masyarakat guna mengawasi dan membimbing belajar anak di rumah. Selain itu, banyak lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang bisa memberikan kesempatan
untuk praktik atau magang. Hal ini dilakukan untuk membagikan pengetahuan secara nyata kepada peserta didik. Selanjutnya, yang keempat ada partisipasi kultural, di mana kepedulian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural serta moral yang ada di area sekitar sekolah, sehingga sekolah itu mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Partisipasi selanjutnya, yang kelima, yaitu partisipasi evaluatif, di mana keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengendalian serta kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga masyarakat itu dapat membagikan umpan balik serta penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang ketiga yaitu pengaruh globalisasi terhadap kebijakan pendidikan. Dengan adanya globalisasi, kebijakan pendidikan ini menjadi lebih diinternasionalkan karena dominasi ekonomi global terhadap setiap negara. Kebijakan pendidikan masa kini telah dibentuk dan diterapkan dalam konteks global. Pada konteks ini, daya saing negara di masa global telah menjadi target kebijakan pendidikan berbagai negara. Banyak negara memprioritaskan pembuatan dan penerapan kebijakan pendidikan yang dapat membantu meningkatkan daya saing ekonomi terhadap negara lain, termasuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja lokal. Dan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam globalisasi, kebijakan pendidikan yang disarankan oleh Al-Ma'amari itu mencakup ada menerapkan dan memperbaiki standar pendidikan dasar. Yang kedua, meningkatkan konsistensi pendidikan menengah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa depan. Yang ketiga, lebih memperhatikan mata pelajaran yang bersifat ilmiah. Yang keempat, memperkenalkan pengajaran komputer di sekolah sebagai pelajaran dasar. Yang kelima, meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris. Yang keenam, melengkapi sekolah dengan sumber daya manusia dan peralatan pendidikan yang mencakup. Selanjutnya, ada membatasi status guru. Selanjutnya, ada memperbaiki program pelatihan guru dan workshop untuk para staf di bidang pendidikan. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki metode dan praktik pembelajaran yang digunakan sesuai dengan tren yang baru dan mendukung konsep belajar dengan melakukan. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang keempat yaitu pengaruh kondisi negara berkembang terhadap penerapan kebijakan pendidikan. Pada banyak negara berkembang, kontrol pengeluaran XN serta proses yang sepanjang untuk menyetujui pengeluaran menyulitkan Kementerian Pendidikan untuk segera menanggapi keadaan yang berubah. Hal ini menghambat pelaksanaan proyek reformasi pendidikan, terutama yang membutuhkan dana kontingensi dalam jumlah besar untuk segera dikirim saat proyek berlangsung. Selain itu, banyaknya permasalahan yang terjadi dalam waktu bersamaan seringkali menyebabkan sulitnya penentuan prioritas. Dengan sedikitnya waktu, pemerintah lebih sulit untuk mempersiapkan suatu kebijakan dan rencana tindakan yang akan dilakukan. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada pengaruh pemerintah sebagai pembuat kebijakan terhadap penerapan kebijakan pendidikan. Untuk mengaktualisasikan kebijakan pendidikan, diperlukan aparatur negara yang lebih kompeten, kuat, dan produktif, dapat melaksanakan tugasnya dengan efisien. Selain itu juga diperlukan sikap dan perilaku yang baik, karena hal tersebut mempengaruhi kebijakan secara langsung. Pentingnya pemerintahan dalam penerapan kebijakan pendidikan juga dikemukakan oleh Ahmad bahwa berdasarkan penelitiannya terhadap implementasi kebijakan pendidikan Pakistan. Dari sekian yang tadi saya bahas, dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan itu diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Dan pembuatan kebijakan adalah terlihat sebagai jumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem.
Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input, proses, output, dan feedback dari lingkungan kepada pembuatan kebijakan. Dan dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan, itu dapat diketahui bahwa permasalahan seputar kebijakan pendidikan itu merupakan suatu yang kompleks. Maka dari itu, untuk penyelesaiannya diperlukan proses analisis yang dapat mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.